media di dan ada teman-teman Bapak Ibu yang ikut di penelitian MTRS. Jadi MTRS itu gabungan dari masa pengenalan lingkungan siswa yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya diberikan pada anak calon siswa baru SMA dan SMK se-Indonesia dan sebali lagi se-Indonesia. Dengan arahan Bapak Menteri Pendidikan bahwa pada materi kebijakan pendidikan di SMK di level 1 pimpinan dan kepala sekolah di SMK Negeri ini akan berusaha memberikan materi ini mohon dilanjutkan. Mungkin barangkali ada beberapa yang saja dapat menjadi bahan atau menjadi pedoman bagi kita semua dalam rangka bagaimana kalian nanti di SMK selama proses pendidikan yang berlangsung di dalam. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia SMK, terutama dari segi pembelajaran, di mana-mana bahwa tujuan daripada pendidikan itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya melahirkan insan-insan pendidikan yang apa istilahnya pintar, ya, ahli dalam bidang kompetensi kalian tertentu, tapi paling tidak kita harapkan dengan kalian tamat dan lulus dari SMK, kita bisa melihat bahwa kalian betul-betul berkarakter, memiliki nilai-nilai hidup yang luhur, ya. Kemudian yang paling penting juga cerdas secara spiritual, artinya kita sebagai orang Bali ya tentu tidak ada yang tidak berhalangan, tapi agama Hindu menjadi dasar kita dalam hal kerja dan bakat. Kita yakin ya bahwa dengan adanya agama yang kita anut itu akan bisa mencerdaskan diri kalian secara spiritual ya. Kemudian di sekolah juga kalian tidak perlu hanya belajar saja, kita coba juga kendalikan, kita coba juga arahkan didik kalian itu supaya cerdas secara sosial dan juga cerdas secara emosional. Artinya bahwa kita hidup sebagai makhluk sosial itu tidak bisa sendiri terus, tidak bisa juga kita itu dengan diri kita sendiri, kita banyak punya teman, kita punya lingkungan. Dan itu harus kita pelajari, harus kita sikapi supaya teman-teman baik dengan kita secara emosional dan dari itu, nah, itu juga kita harus kelola ya. Dan yang utama kan kita harus mengelola intelektual kalian, jadi kecerdasan daripada aktivitas dan akademik kalian di sosial bersama, dan juga gerakan-gerakan kinestik yang kita sebut sebagai bagaimana kalian bisa cerdas juga dalam hal bekerja, dan tampil juga dalam hal nanti di kerja pun juga akan kita kelola semaksimal mungkin di dunia masyarakat. Nah anak-anak, kalau kita bicara karakteristik ya bagaimana SMK dengan dunia pendidikan yang lain, memang ada bedanya. Jadi kalau kita di SMK itu tentu berproses nanti anak-anak selama 3 tahun, kita harapkan kalian nanti sudah bisa kerja ya, iya kan? Kerja dalam bidang. Kalau anak-anak yang di multimedia, bagaimana kalian bisa sambung nanti paling tidak bisa berwirausaha, walaupun nanti anda bisa diterima di dunia kerja, baik di sektor mana, dunia usaha dan industri, itu ya. Dimana lapangan kerja dari media sangat banyak di semua bidang, di semua sektor bisa masuk anak-anak. Anak-anak akuntansi bisa jadi pegawai bank, ya, bisa jadi akuntan, ya, bisa jadi pegawai kan gitu. Ya, jadi banyak sekali sektor akuntansi yang menjanjikan untuk depan. Di bidang pariwisata itu perhotelan, ya pasti harus di hotel. Ada orang yang hotel itu tidak mungkin kerja di kantor cabang, tidak mungkin orang hotel itu kerja di kantor hotel. Jadi orang-orang yang hotel itu yang ambil itu pasti akan ke hotel-hotel berbintang di Bali, hotel-hotel berbintang di Indonesia. Ya, dan itu yang bintang berapa dan seterusnya. Itu di hotel. Sama juga kata Boga, kita bisa masuk ke dunia pariwisata. Jadi luar biasa.
kalau nanti di masa pandemi COVID-19 ini sudah ada dan pariwisata bisa pulih kembali, itu rasanya akan menjadi sebuah dorongan besar bagi anak-anak kita pada generasi kalian ini untuk mengisi bidang-bidang pariwisata yang sekarang agak sedikit menurun. Kita sudah tahu ke depan, 5 tahun ke depan nanti kalau sudah situasi pulih dan itu akan kembali seperti sedia kala, itu bisa kita bayangkan bagaimana energi yang berkembang ini bisa menggerakkan sektor pariwisata, karena kita Bali tidak punya timah, tidak punya minyak, tidak punya nikel. Kita yang punya adalah kekayaan pariwisata, kekayaan seni sosial budaya, budaya kita yang berjuang pada kemauan mancanegara. Jadi kalau kita belajar di SMK itu perhatiannya adalah pada konsep demand market driven, artinya kita cetak siswa untuk bekerja, untuk memasuki lapangan. Yang Pak Saka sampaikan, walaupun condong ke dunia kerja, tapi boleh nggak? Boleh, ya boleh. Itu tidak ada larangan untuk anak SMK juga boleh kuliah, tidak ada ya. Kemudian di SMK itu yang paling penting adalah penguasaan kompetensi ya, yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dalam istilah sekarang ada yang namanya link and match. Link and match itu artinya mencoba dan SMK itu mencocokkan antara apa yang Anda pelajari dan apa yang kuasai dan apa yang kompetensinya memadai di SMK, kerjanya match dengan apa yang memang ada di sektor pendidikan. Artinya kalau orang AP pasti akan kerja di gantung match, kalau orang AP kerja di gantung protokol tidak link and match namanya. Ya, kalau orang akuntansi nanti buka wirausaha jadi akuntan misalnya, match, link and match namanya itu ya. Itu selanjutnya pada dunia SMK itu, jadi sekali lagi fokus pada dunia kerja. Hubungan dunia kerja dengan sekolah itu memang menjadi kunci yang tidak bisa kita abaikan begitu saja ya. Oleh karena itu SMK di dalam perkembangannya nanti maupun yang sudah maupun yang akan datang, dipastikan kalian akan magang yang atau praktek misalnya praktek kerja di dunia usaha dan industri. Nah, ini harus kita pelihara terus ya, karena kalau sampai sekolah tidak memelihara hubungan baik dengan DUDI, ini berbahaya. Jadi harus itu. Ini magang anak-anak nanti silakan, nggak usah berat-berat ya, nggak usah juga punya pemikiran saya magang harus ke Denpasar, saya magang harus ke Tabanan, saya magang harus ke Ubud, nggak usah begitu. Jadi sekarang kita memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk magang, nantinya boleh siswa yang menentukan maunya magang di desa sendiri ya, kalau akuntansi magang di LPD di desanya sendiri, magang di Bundes, magang di grosir, magang di mall yang ada dekat-dekat atau toko-toko yang memang betul-betul grosir dan sebagainya, silakan ya. Jadi anak-anak yang menentukan, anak-anak yang memutuskan. Anak-anak multimedia juga boleh magang di kantor protokol, boleh magang di kantor LPD. Di LPD apa tidak ada komputer? Pasti ada. Di koperasi apa tidak ada komputer? Pasti ada. Itu bisa ya. Kemudian anak AP juga begitu, perhotelan magangnya ya jangan keikutan teman-teman. Kalau ke Bandung semua ada pasar gitu, enggak gitu ya. Kalau kita di wilayah Museum Hiu ya, kan di wilayah Museum Hiu juga banyak ada villa, ada penginapan, ada hotel-hotel. Kalau di Singaraja ya Bina itu ya, jadi di Mundo itu bisa yang dekat-dekat ya. Jadi cukup banyak kemarin juga pengalaman mengatakan bahwa anak-anak karena ikut-ikutan dengan teman-teman, kalau udah Denpasar semua akhirnya 1 bulan 2 bulan pulang lagi tidak kuat dan tidak cocok. Karena apa? Karena jauh, karena banyak habisin biaya dan sebagainya. Kalau di rumah kan bisa makan dan sebagainya dan seterusnya, bukan bisa dibiayai oleh keluarga kan, nggak usah keluar dana lagi. Itu untungnya ya. Nanti ke depan kita akan menyeleksi dengan ketat anak yang datang ke DUDI ya. Kemudian
ciri karakteristik kalau kalian masuk di SMK itu Anda harus responsif dan selalu antisipatif terhadap perkembangan teknologi. Jangan sampai anak-anak SMK tidak mengikuti perkembangan teknologi terutama di IT. Kalau zaman sekarang kan daring online, nanti anak-anak selama pandemi ini masih belajar di rumah, ya ke sekolah. Nah ini harus tidak boleh tidak responsif, harus menguasai IT. Dan kalau tidak ya akan ketinggalan. Nah berikutnya pengalaman itu menjadi kunci keberhasilan kita di SMK ya. Dan tentu alat-alat praktek memang memadai selama ini, mudah-mudahan bisa memuaskan anak-anak ya. Jadi alat-alat praktek yang kita miliki di multimedia, Bapak tidak ingin satu komputer mengkarang atau satu siswa, satu komputer satu siswa, tidak ada ya, setelah berdiri satu kemudian satu kerja, tidak ada gitu. Ya. Jadi dia akuntansi juga sama, maksudnya kan. Berikutnya anak-anak sebagai seorang siswa baru yang akan bergabung di SMK Negeri 1 wajib tahu visi ya, tahu apa visi dari sekolah kita. Pak ulangi sekali lagi, visi daripada sekolah kita. Sebelum ke pernyataan ya, Pak sampaikan dulu visi itu sebenarnya adalah ungkapan kata-kata ya, kata-kata yang kita pakai untuk mencapai apa? Mencapai impian ya, cita-cita. Seseorang bisa bermimpi ya. Jadi Anda juga punya impian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda ingin jadi apa, cita-citanya apa gitu. Sama dengan kami sekolah. Boleh kan sekolah bermimpi? Ya. Apa impian sekolah kita? Impian sekolah kita termasuk kalian nanti proses ini adalah kita ingin memimpikan bahwa kalian lulus nanti, 1, berkarakter, jadi anak yang baik ya. 2, unggul kalian. Kemudian yang ketiga, Anda mampu bersaing ya di era global ini, dan jangan lupa melupakan apa nilai-nilai budaya Bali yang berdasarkan namun seperti ini. Jadi sekali lagi visi sekolah kita adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter dan unggul serta berpijak pada budaya bangsa berdasarkan namun seperti ini. Tidak boleh ada calon siswa nanti yang tidak tahu dan tidak hafal visi ya, tolong dihafalkan. Dan yang paling penting jangan dihafalkan, dilaksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah itu anak jadi kita lupa sampaikan tentang kebijakan pendidikan di SMK. Dan kalau misinya, misi sekolah kita, misi itu sebenarnya pengertiannya adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga itu untuk mencapai impian-impian yang Bapak sampaikan tadi. Apa usaha konkret yang kita harus lakukan? Nah ada beberapa di antaranya. Yang paling penting adalah kita harus melaksanakan proses pembelajaran itu betul-betul maksimal, 100% harus maksimal. Pembelajaran, bimbingan secara efektif, efisien, dan intensif. Tidak boleh awal-awal ya, tidak boleh tidak profesional. Guru itu harus profesional membimbing siswa melakukan proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan efektif. Jadi secara waktu saya sedikit tapi berlipat-lipat hasilnya gitu. Berproses dalam waktu yang singkat tapi substansi ilmuannya banyak sekali. Kemudian yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi itu ya, kita harus meningkatkan semua aktivitas dan kinerja warga sekolah, baik itu pegawainya, baik itu tukang kebunnya, baik itu workernya, agar benar-benar bekerja dan bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai tidak bekerja. Contoh kecil, kita punya worker ya, kalau worker tidak mau bertugas dengan baik kan banyak hal-hal gangguan yang terjadi di sekolah. Misal saja sekolah kita menjadi tidak nyaman, sekolah kita menjadi rawan, itu contohnya. Itu contoh kecil yang Bapak sampaikan kepada kalian. Anda juga tahu ya, jadi apa-apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mencapai visi yang pasti tadi, yang paling penting juga adalah semangat para penyelenggara ini. Kepala sekolahnya semangat, ya, wakilnya wakil kepala sekolah juga semangat, dan guru-guru juga jumlah di sana. Nanti kalian juga di masing-masing kompetensi kalian itu punya namanya kepala kompetensi kalian.
kepala kompetensi keahlian multimedia, kepala kompetensi keahlian akuntansi, kepala kompetensi keahlian perhotelan dan tata boga. Kalau perkembangan SMK ini menjadi besar di kemudian hari, maka sangat ironis sekali dikatakan bahwa benar kata beberapa orang yang menyatakan bahwa satu kompetensi keahlian itu bisa sebanding dengan satu SMA. Satu kompetensi keahlian perhotelan itu ngurusnya itu luar biasa sulit. Mungkin setara dengan mengurus satu sekolah menengah atas. Ada memang paradigma dan pandangan seperti itu. Memang betul kalau sekolah SMK itu betul-betul besar sekali. Kemudian di guru-guru kita punya sebuah organisasi untuk menggerakkan semangat mereka, bapak kita, itu namanya usia orang guru mata pelajaran. Berikutnya yang paling penting untuk mencapai proses itulah perpustakaan kita punya, ya kita lengkap perpustakaannya, buku sudah diberikan dari dana pos, silakan bisa pinjam dan bisa bawa. Kalau misalnya mau pinjam buku, silakan ada petugas perpustakaannya di sana. Ya. Minat bakat kita wadahi kalian dengan beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, dan pramuka itu menjadi ekstrakurikuler yang wajib bagi anak-anak, tidak ikut ini, itu prasyarat kelas 10 ya. Ekstra yang lain nanti akan dikondisikan oleh kesiswaan ya. Nah, di antaranya pelajaran itu ada BMR, ada STEMA dan yang lain-lainnya. Nah, itulah sedikit anak tentang SMK kita, dan tentu tidak banyak yang bisa Bapak sampaikan karena itu. Mudah-mudahan kalian yang sudah diterima di sekolah kita lebih percaya diri, lebih semangat, dan lebih berkonsentrasi dalam mengikuti setiap aktivitas, terutama yang di pembelajaran. Anak kembali kepada moto sekolah. Moto sekolah kita dari dulu memang di tahun 2014 sudah meluncurkan moto, sudah memberikan masyarakat moto SMK, yaitu ada yang namanya 3S. Jadi di sekolah kita ada senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, ya salam. Dan yang satu itu ada sanggup memberikan keteladanan. Jadi keteladanan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi kalau anak-anak setiap orang sudah mampu memberikan contoh yang baik, teman-teman lain pasti akan ikut. Kalau hal itu yang positif. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak negatif, yang tidak positif. Dan biasanya yang terjadi adalah yang negatif itu lebih banyak melalahnya adalah. Jadi sulit sekali berikan yang baik. Jadi sekarang kita balik aja. Jadi berikanlah contoh yang baik, keteladanan yang baik, sehingga itu bisa menjadi virus yang baik bagi anak-anak yang lain. Jadi selalu senyum, selalu menyapa jika ada tamu, jangan banyak sabar, bagi orang tua, guru, dan sanggup memberikan keteladanan. Keteladanan itu penting lah. Kalau nasihat-nasihat saja tanpa diberikan contoh juga tidak bagus ya. Jadi itu moto ya. Nah, berikutnya ada beberapa cuplikan dari kata-kata mutiara yang bisa saya sampaikan kepada kalian, kepada anak yang baru. Yang pertama, coba renungkan buat sebuah perenungan di rumah. Berawal dari yang kecil, ya, segala sesuatu pasti akan menjadi besar. Itu renungan yang pertama, silakan disimak ya. Kemudian yang kedua, renungan dari Bapak kepada anak-anak semua. Sebagaimana emas yang apabila tidak dimanfaatkan, tidak dapat dia membuat kaya. Pengetahuan yang tidak dapat dibagi, tidak dapat membuat manusia menjadi bijaksana. Nah, tolong direnungkan. Jadi bagiku setiap hari adalah hari terakhir. Karena itu aku berusaha untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa aku lakukan hari ini. Jadi sekali lagi sukses banget. Mohon maaf ampura kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. SMK bisa, SMK hebat.